Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kumaha? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada seorang anak laki-laki namanya Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama ayah dari ayahnya, kalau di kampung Ustadz, grandfather, namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini punya ayah lagi, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, sampai pada kakeknya yang masuk Islam, orang Persia, namanya Bardisbah. Dia tinggal di sebuah negeri bernama sekarang Uzbekistan, Bukhara. Orang Bukhara ditambah ya di ujung, Al-Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Bogor, Al-Bukhari. Lalu kemudian dia pun bertualang pergi kota Makkah Al-Mukarramah. Dari Uzbekistan ke Makkah naik, belum ada mobil, belum ada pesawat. Akhirnya pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina. Suriah, Lebanon, Palestina, Urdun, Yordania. Pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah. Kembali lagi, perjalanan selama 16 tahun. Akhirnya dia hafal 600.000 hadis, 600.000 hadis. Diseleksi, seleksi 7.275 hadis. Itulah dia tulis dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Tapi dia meninggalnya tahun 256. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11. 256 kurang 11 banyak. Lebih 2 abad antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah ketemu dia dengan Nabi? Tidak. Lalu dia dapat hadisnya dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Gurunya dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Gurunya, namanya Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Gurunya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu dijaga dengan baik. Sekarang orang tidak menjaga itu. Kamu dapat dari mana? Qala syekhuna Google. Google tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang hadis palsu aja dia sebarkan. Oleh sebab itu sampai hari ini sanad ini masih terjaga atau tidak? Masih. Di Makkah ada seorang ulama besar, ahli hadis, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mengapa disebut Sayyid? Karena Nabi mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Maka kita sebut namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Lalu kemudian Sayyidina Al-Hasan punya anak cucu
Itulah dia ulama besar di Makkah, Sayyid Muhammad. Nama ayahnya Sayyid Alawi, nama ayahnya Sayyid Abbas. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dari nasab silsilahnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keilmuannya sampai juga sanadnya sampai ke Nabi. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki punya murid langsung yang belajar sanad-sanad hadis, belajar sanad-sanad fikih, belajar akidah. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya fikih 4 mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang pertama Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Masya Allah, barakallah. Nomor 2 Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Nomor 3 Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. Nomor 4 Imam Ahmad bin Hambal meninggal 241. Sanad-sanad fikih beliau punya, sanad-sanad akidah Asy'ari, dan sanad-sanad tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, diambil dari hadis al-iman, al-islam, al-ihsan. Dari iman ilmu akidah, dari Islam ilmu fikih, dari ihsan ilmu akhlak. Dan orang yang belajar langsung ke Sayyid Muhammad itu, inilah kiai yang duduk di samping Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad datang kemari mau ngalap barokah dan minta ijazah hadis. Astajizukum al-musalsalat al-awwaliyah an Sayyid Muhammad bin Adam. Masyaallah. Antum أتذكر ما أنزل به شيء للحبة محمد قبلت الإجازة. Jadi saya karena mendengar langsung, saya akan katakan haddatsani syaikhi. Saya sudah resmi, saya sudah jadi resmi, sudah dapat ijazah. Haddatsani. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka waktu kau meriwayatkannya katakan haddatsana. Tapi kalau engkau yang baca hadis gurumu ngangguk, maka waktu meriwayatkan katakan akhbarana. Tadi Syekh yang baca, Ustaz Abdul Somad mendengar. Maka sekarang Abdul Somad kalau mau meriwayatkannya haddatsana Syekhna anis Sayyid Muhammad anis Sayyid Ahmad Alawi, Sayyid Alawi anis Sayyid Abbas bisanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rawahu Abu Daud. Jadi nanti kalau ada yang nanya, ngapain tadi Ustaz Abdul Somad datang ke pesantren? Ustaz Abdul Somad mau mengambil hadis. Tapi sebelum ngambil hadis dikasih sarapan. Karena kalau enggak sarapan hadisnya enggak kedengaran. Masya Allah, mata'anallahu bitulu umri syekhina. Semoga kiai, Tuan Guru dipanjangkan umur, barokah. Sanad saya sekarang tersambung dengan Sayyid Muhammad. Emang Ustaz Somad pernah ketemu dengan Sayyid Muhammad? Pernah. Naik bis 7 jam dari Kairo ke terusan Suez. Dari terusan Suez naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang di Laut Merah sampai ke Jeddah.
Dari Jeddah naik bis ke Makkah. Musim haji tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Anak-anakku waktu itu masih di alam ghaib. Ustaz Somad sampai di Makkah ketemu dengan Said Muhammad. Said Muhammad duduk di sana jauh. Kami tegak di tangga ngeliat dari jauh. Mau salaman nggak bisa. Sementara Kiai 10 tahun talaqi, belajar, membaca. Maka anak-anakku adalah anak-anak yang beruntung bisa belajar langsung, mengambil sanad keilmuan. Maka anak-anakku insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Status kita sekarang sama-sama murid. Ini kakak kelas. Status kita sama-sama mengambil ilmu. Kalau dalam ilmu hadis kita ini satu tawaqat. Oleh sebab itu belajar. Jangan pernah merasa Ustaz Abdul Somad sampai sekarang kemanapun pasti silaturahim ke Kiai, mengambil barokah. Ketika engkau merasa sudah punya ilmu, disitulah setan berhasil. Yes, kata setan. Oleh sebab itu Masya Allah, tabarakallah. Anak-anakku yang nulis, alhamdulillah. Sekarang nggak perlu ditulis lagi. Yang nulis alhamdulillah, yang nggak nulis nggak apa-apa, karena sudah di-upload ke Ustadz Abdul Somad Official. Tinggal subscribe, like, and share. Nanti yang update, yang upload, tinggal tulis di captionnya bersama kakak kelas. So sweet. Ada mungkin sebagian adik-adik mungkin merasa, oh sampai hati papa sama mama, abi sama umi, jangan-jangan saya ini anak angkat, jangan-jangan saya ini anak adopsi, jangan-jangan di akte kelahiran saya sebetulnya bin kardus. Teganya, justru karena sayang ayah dan ibulah maka kalian dikirim ke pesantren. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang ngasih satu kamar, dibelikan laptop mahal, saking mahal laptopnya nggak tahu cara ngidupinnya. Buka nggak ada tombolnya. Telepon teknisi sampai ke rumah, apa masalahnya, Bu? What can I do for you? Ini nggak bisa hidup gimana? Yamutu wala yahya. Ternyata ini laptop termahal, limited edition. Cara ngidupinnya gimana? Hidup. Ini laptopnya perempuan. Innamat tasfiqu linnisa. Bukan itu orang tua yang sayang sama anak. Akhirnya setelah punya kamar sendiri, punya TV, punya laptop, sibuk main game, habis umur, habis usia. Dibeliin mobil, mobil dipakai untuk pacaran, hancur babak belur, playboy cap tupai. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang memperturutkan hawa nafsu. Orang tua yang sayang anak, inilah dia orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya kalau pulang ke rumah, cium tangan mereka, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Yang sudah meninggal doakan, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama. Doakan ayah, doakan ibu, doakan kakak, doakan adik, doakan guru. Jangan lupa kakak kelas. Doakan AA Abdul Somad. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang tak terhingga. Kalian sekarang memang satu pondok, tapi di antara kalian ada tembok Berlin yang tinggi. Kalian tidak bisa melihat. Paling-paling yang bisa ngintip dari celah-celah sambungan antara. Paling-paling dia yang paling dekat. Belajar dulu yang betul, yang benar. Nanti tamat pondok jadi entrepreneur.
punya pesantren, mengabdikan ilmu untuk agama Allah, maka insya Allah Allah akan berikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz Somad, saya bingung punya anak Pak Ustaz. Kalau saya pergi ke kantor, saya pergi ngajar, saya pergi keluar kota, saya nggak tahu anak saya mungkin sudah cabut ke mall, minumannya disuntik dari bawah, akhirnya dia mabuk. Sekarang luar biasa susahnya menjaga satu anak gadis, lebih mudah jaga sapi satu kandang. Susah. Mau dikurung di rumah, takut dia keluar dari jendela. Mau dikurung di kamar, jasadnya terkurung tapi update-nya kemana-mana. Tapi begitu dia diletakkan di pesantren, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Namanya siapa? Falajah, kulkas, sejuk dipandang mata. Oleh sebab itu anak-anakku, adik-adikku sekalian, serius belajar, baca kitab, baca kitab, baca kitab, baca kitab yang benar. Baca kitabnya nggak benar, nggak tahu mana kasroh, mana fatah, mana mansub, mana marfu, mana najuzum. Akhirnya nggak punya pendirian, jadi imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Bingung jadi. Coba kalau nahunya tepat. Semua makmum mengatakan lailatul, tapi kalau memang yakin tetap lailatul. Inna anzalnahu fi lailat. Ragu makmum. Oleh sekali lailatul tetap enggak. Oleh sebab itu maka kuatkan keyakinan. Sekarang ini banyak orang sudah tidak lagi peduli pada sanad, enggak peduli pada kitab, enggak peduli kepada ilmu. Maka adik-adik, anak-anakku sekalian, Masya Allah, tenang, suasananya sejuk. Bogor memang dikenal memang tempat yang sejuk, tenang. Pandangan, bangunan cantik, hijau. Mata kalau mau awet sering-sering lihat warna hijau. Fajrus salam. Fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Fajrus salam. Fajar kedamaian, keselamatan. Jadi kalau selama ini kita menyembah Dia yang Maha Salam, Allahumma antas salam. Dari mana keselamatan itu datang? Dari Allah. Wa minkas salam. Kemana kembali keselamatan itu? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan kedamaian, keselamatan. Fahyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang di dalamnya tidak ada kekacauan, isinya kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi orang nggak ngerti di mana terbitnya kedamaian itu. Terbitnya di fajrus. Ini salam kedamaian. Tapi bukan berarti mereka karena menebarkan kedamaian lalu mereka loyo, letoy, lunglai, lesu, lemas. Mereka adalah orang kedamaian. Tapi jangan ganggu mereka. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Fajrus salam perlu dibantu, dibela, diperjuangkan dan didoakan. Inilah anak-anak muda, harapan calon mertua. Insyaallah, tabarakallah. Andailah saya punya anak perempuan, udah saya booking satu. Sayangnya anak saya laki-laki. Luar biasa anak-anakku sekalian. Iza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Sekarang ini anak muda gaya bukan main, luar biasa. Tabungan bapaknya dikuras habis. Ini anak-anak muda yang berbakti kepada orang tua. Hai wali-wali murid, bapak ibu yang anaknya sudah berada di Fajrus Salam, tenang kalian di dunia, lapang alam barzah kalian, di akhirat kalian masuk surga. Dan
Karena anak-anak kalian adalah anak yang hebat baca Quran, nahwu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Itu sudah di kepalanya semua. Tapi di samping itu juga mereka mengerti keadaan sekitar. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Yang perempuan-perempuan juga terjaga. Yang kelihatan hanya wajah dan tangannya saja. Yang lain tertutup. Aurat dijaga, dipelihara. Tapi bukan berarti pesantren Fajrus Salam meninggalkan kemodernan. Enggak, kameranya malah mutar-mutar kemana-mana. Fajrus Salam. Jangan bayangkan pondok pesantren itu di tepi gunung, semua di dalamnya nggak ada mobil naik onta. Fajrus Salam adalah tempat kalian belajar. Jadi kalau salah sedikit, duka-duka sedikit, justru dengan kesulitan-kesulitan itu hidup menjadi indah, menjadi berkesan. Menulislah adik-adikku, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Agustus, kami kedatangan kakak kelas Abdul Somad. Yang dia sampaikan, poin 1, poin 2, poin 3, kainnya warna hijau, bajunya putih. Waktu itu dia mengambil hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah dari kiai kami. Ketika tulisan itu kalian simpan, ditulis sembarangan saja tulisnya, tapi 2050. Oh, 30 tahun lagi. Sekarang umur saya 43, tambah 30, 73. Nabi meninggal 63, berarti saya sudah masuk alam barzakh 10 tahun. 10 tahun sudah saya di liang lahat. Buku dari alumni pesantren Fajrus Salam dicetak bestseller, dibaca sama orang. Ternyata Ustaz Somad dulu pernah ngambil sanad Musalsal bil Awwaliyah dari kiai pesantren Fajrus Salam. Iya, ini buktinya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Nah, lihat. Dari mana orang waktu itu dunianya nggak tahu entah gimana bentuknya. Channel YouTube udah hilang. Tapi orang masih mengenang. Kenapa? Karena ada anak Fajrus Salam yang menulis. Oleh sebab itu menulis. Kamu gimana? Nulis. Nulis. Apa yang kamu tulis? Status. Nggak apa-apa nulis status, tapi statusnya ada nilai ilmunya, sehingga nanti ditulis menjadi karya-karya ilmiah. Ustadz simpulkan, selama kita ngobrol duduk ini, Ustadz simpulkan 5. Yang pertama, manfaatkan kesempatan bisa mengambil sanad keilmuan. Al-isnad minad din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak karena sanad, orang akan ngomong semaunya. Dan kalian beruntung punya kiai, punya pimpinan, punya ustadz yang sanad bersambung. Yang kedua, jangan pernah merasa berilmu. Yang ketiga, bersyukur pada Allah punya orang tua yang penyayang karena memasukkan kalian ke pondok pesantren. Yang keempat, serius belajar. Nanti setelah tamat, Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kelima, berkaryalah, menulislah, supaya dia menjadi kenangan abadi. Tidak untuk kita, anak cucu, umat dan bangsa. 5 poin, insya Allah masuk ujian semester. Namanya soal UAS, ujian akhir semester. Itulah. Bukan ceramah, bukan sekedar curhat dari Ustadz Abdul Somad, dari hamba Allah yang selalu berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai, jazakumullah khairan. Mohon doa selalu. Mudah-mudahan Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Jadwal masih ada sampai hari Jumat. Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli.